Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya Pak. pada Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Kak. Baik Pak. Baik Kak. Kayaknya udah pada tegang semua ya. Oke. Iya, Pertama-tama tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesehatan yang diberikan terus-menerus, sebuah harta yang tidak bisa kita beli. Semoga kita semua selalu menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa menjadi dapat mencontoh segala suri tauladan yang telah beliau berikan. Oke. Sebelumnya kakak ada jargon. Jadi ketika kakak bilang Dilan di cyber, oke? Dilan di cyber. Oh ya, sebelumnya tolong tolong di on-kan videonya ya. Oke, tolong dibuka videonya semua. Nah, ketika kakak bilang Dilan di cyber, oke. Nanti teman-teman semua mengatakan muda, berprestasi, penuh karya. Muda, berprestasi, penuh karya. Muda, berprestasi, penuh karya. Gitu ya. Dilan di cyber, muda, berprestasi, penuh karya. Gayanya ada, teman-teman. Gayanya kalau ketika bilang ketika muda tangannya ke gini, ngepal gini. Berprestasi, kepalanya di atas, tangannya di sini ya. Berprestasi, penuh karya, sambil kayak ya tangannya di kepala ke atas. Muda, berprestasi, penuh karya. Kita coba ya. Tapi sebelumnya tolong semuanya dibuka videonya karena kita akan record. Oke. Dicoba ya. Dilan. Oke. 1 2 3. Dilan di cyber. Muda, prestasi, penuh karya. Prestasi. Iya, ada yang sinyalnya baru nyampe kayaknya. Ulang ya. Jadi muda, berprestasi, penuh karya. Kita coba. Dilan di cyber. Muda, berprestasi, penuh karya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas semangatnya. Sebelum dimulai, nanti untuk pengumumannya akan ada di puncak acara teman-teman semua. Jadi semuanya tolong jangan sampai ada yang live group di pertengahan materi, disimak baik-baik karena materi saat ini luar biasa banget, sangat dibutuhkan bagi kita buat kaula muda, oke, sobat-sobat Dilan semua. Tapi sebelum kita mulai pemateri, sebelumnya ada sambutan dari Kak Teguh selaku dari Ketua Cyber. Kepada Kak Teguh, dipersilahkan. Halo Kak Teguh. Terima kasih Kak Mufti. Halo Kak Teguh. Ya, jelas suara saya? Kamu? Ya, jelas. Jelas ya. Silakan Kak Teguh. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini saya. Senang sekali hari ini saya di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah bisa bersua kembali dengan sahabat Dilan yang ini Masya Allah
kru dari Dilan terus berupaya tiap bulan mengadakan kegiatan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan ya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Serta salawat dan salam juga selalu tercurah kepada suri teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, para sahabat Dilan, ini bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sahabat Dilan yang masih join dan bisa meluangkan waktunya pada pagi hari ini sampai siang nanti ya untuk mengikuti kegiatan Dilan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tentunya ada yang ditunggu-tunggu ya bagi yang memang kemarin terus memonitor ya di Instagram Cyber. Nanti kakak-kakak panitia Dilan akan menginformasikan siapa para juaranya. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada seluruh kru tim Dilan. Ada Bang Arif, ada Kak Fitri, ada Kak Mufti, ada Kak Nazar, dan yang lainnya. Sehingga acara ini bisa berjalan. Baik, sedikit aja, nggak panjang lebar, biar langsung nanti teman-teman semua, sahabat Dilan bisa mengikuti acara. Sedikit aja bahwa kegiatan Dilan ini, insya Allah kegiatan untuk komunitas anak muda ya, kita tetap muda ya. Dan ini bisa membangun komunikasi, kemudian kreativitas, dan juga lain-lainnya. Silakan, ada di sini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik juga ya. Ada Kak Mufti dan yang lainnya. Kemudian kegiatan Dilan ini juga diikuti bukan hanya di wilayah Cipayung, sebagaimana Dilan ini adalah program kegiatan dari Cyber, yang mana Cyber ini adalah yayasan yang bernama Cendekia Muda Berdaya Guna. Jadi ada nama muda dan ada berdaya guna. Nah ini yang hadir sudah lintas Cipayung ya. Tadi ada informasi dari kakak panitia, ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, dan seterusnya. Jadi kegiatan Dilan jadi tempat kita untuk berkomunikasi, belajar, dan tentunya juga kakak panitianya juga jadi tambah semangat untuk belajar juga gitu ya. Jadi silakan saja nanti adik-adik, teman-teman, sahabat Dilan mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat semuanya dan tentunya ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Itu aja dari saya, Bang Arif, Kak Mufti. Sambutan nggak lama-lama, biar langsung dimulai saja, Kak Mufti. Silakan Kak Mufti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Teguh selaku Ketua Cyber atas sambutannya. Juga kami sebagai dari panitia pun juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi penuh dalam kesuksesan acara Gebyar Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Cyber. Bahkan tadi ada peserta yang dari Bekasi. Ada yang mungkin jangan-jangan ada yang dari Bogor atau jangan-jangan ada yang dari Bandung. Maaf kok nggak ada suaranya. Halo, ada suaranya nggak?
Ada. Ada Kak, ada. Ada suara. Aman. Oh, ada ya. Aman ya. Ya. Buat pembuka juga, tadi kita belum buka acaranya teman-teman semua, mohon maaf. Nah, sebagai pembuka, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemateri menyiapkan, kakak ingin memberikan sedikit CV dari pemateri kita hari ini. Beliau namanya Kak Muhammad Arifianto. Kak Muhammad Arifianto, teman-teman bisa kalau mau kepo Instagramnya bisa di @arifianto. Beliau sebagai pernah menjadi ketua BEM Faperta IPB 2015-2016. Nah, kalau teman-teman tahu BEM itu seperti OSIS-nya ya, kalau misalnya di sekolah itu ya seperti OSIS-nya, cuma ini karena universitas, jadi lebih cangkupannya jauh lebih besar daripada OSIS. Otomatis bebannya pun jauh lebih berat, dan beliau Kak Arif, yang disapanya Kak Arif, beliau pernah menjabat sebagai ketua BEM Faperta, sungguh luar biasa banget. Kemudian beliau juga studi exchange ke beberapa negara. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang pernah bermimpi untuk mungkin menjadi pelajar exchange ya, pertukaran pelajar antar negara. Nah, mungkin nanti bisa kita juga tanya-tanya, sharing-sharing kepada Kak Arif. Untuk tema kali ini adalah Pemuda Merdeka Berkarya. Mungkin kalau dari kata-katanya, kenapa Pemuda Merdeka Berkarya, Kak? Nah, karena banyak anak muda sekarang ya, teman-teman, mereka sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak muda mempunyai kebebasan mengembangkan potensinya. Mungkin di acara di Gebiar Kemerdekaan ini hanya berupa poster dan puisi. Tapi mudah-mudahan dari dua lomba ini mewakili dari hobi-hobi teman-teman semua. Mungkin ada yang suka masak, mungkin ada yang suka IT, mungkin ada yang suka main bola atau bulu tangkis. Nah, maka dari itu, merdeka di sini adalah teman-teman jangan sampai terkekang dengan ketakutan untuk mengembangkan dari potensi skillnya itu, teman-teman. Nah, makanya dari sini nanti kita akan mendengar pemaparan dari materi oleh Kak Arif seputar yang temanya tadi, Pemuda Merdeka Berkarya. Mungkin kakak sapa dulu ya Kak Arif. Assalamualaikum Kak Arif. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Salam kenal Kak Arif. Salam kenal ya adik-adik semua. Oke. Kemudian waktu dan tempat kakak persilakan kepada Kak Arif. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Mufti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya, sobat-sobat Dilan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Semangat ya semuanya hari ini. Semangat. Oke. Kakak kenalan dulu ya. Perkenalkan, tadi udah dikenalin mungkin sama Kak Faisal. Nama kakak bisa dipanggil Arif ya, Muhammad Arifianto. Dan saat ini kakak sebenarnya sudah bekerja, adik-adik. Tapi mungkin masih kelihatan seumuran ya kita, adik ya. Oke. Kakak udah kerja di salah satu perusahaan pertanian. Jadi kakak lulusan IPB, jadi kerja di perusahaan pertanian yang banyak nyemplung dan ketemu sama petani-petani. Nah, pokoknya intinya pekerjaan kakak kayak gitu. Nah, ini kakak share screen ya, share screen materi kakak. Ngomong-ngomong, udah pada sarapan semua belum ini, adik-adik? Sudah Kak. Sudah ya. Sudah, Oke. Kak. Ini kalau saya boleh tahu nih, yang di sini pesertanya dari kelas berapa aja ini? Dari SMP, SMA-nya kelas berapa aja?
Kelas 7, Kak. Kelas 7, 9, Kak. 9, Kak. Kelas 9 juga Kelas ada. 8. Kelas 10. Kelas 10 ada. Kelas 8. Kelas Banyak. 8. Berarti banyaknya kayaknya dari teman-teman SMP nih ya, kelas 7, kelas 8. Oke. Kelas 5, Kak. Kelas 5 juga SMA ada. juga ada, Kak. Wah, Iya, luar SMA biasa juga ya. ada, Kak. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini bisa lebih semangat lagi untuk semakin berkarya dan mengikuti hal-hal yang ingin dicita-citakan. Oke. Nah, jadi tema hari ini ya yang diberikan ke kakak itu pemuda, merdeka, dan berkarya. Kayaknya kalau dari bahasanya mungkin, wah ini banget ya, apalagi di sini pesertanya masih ada anak SD, SMP, SMA, tapi nggak apa-apa. Jadi dari kita kecil, dari kita masih muda, kita semua masih muda, kita harus punya cita-cita dan memiliki hal yang ingin kita gapai. Dengan cara kita bisa menjadi pemuda yang merdeka dan berkarya. Nah, sebelum kita masuk, kakak izin memperkenalkan diri kembali. Nama kakak Muhammad Arifianto. Kakak lahir tanggal 25 Oktober tahun 95. Wah, mungkin lumayan jauh ya, ada kelahiran 2000, bahkan masih 2010 mungkin juga ada ya. Kakak orang Indonesia, golong darahnya O, itu nomor HP kakak. Saat ini kakak tinggal di Jakarta Timur, Durensawit. Itu email kakak. Facebook ada, Muhammad Arifianto, dengan Instagramnya. Tadi udah disebut juga, Arifiantom. Saat ini kakak juga punya platform lain ya, punya YouTube channel, nanti kakak perkenalkan di akhir. Sama moto kakak itu adalah love what you do to achieve the successful future. Jadi cintai apa yang kita lakukan untuk menggapai masa depan yang sukses. Kakak dulu SMA-nya di SMA 14 Jakarta Timur. SMP-nya ya, karena ada teman-teman SMP, SMP-nya kakak dulu SMP 51 Jakarta Timur. Mungkin nggak terlalu terkenal ya. SMP 51 Jakarta Timur. Terus SMA-nya SMA 14 Jakarta Timur. Terus kakak kuliahnya sekarang dulu di IPB, jurusan Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian. Nah, kalau agronomi berarti banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu budidaya pertanian untuk mendapatkan produksi yang maksimal. Nah, kalau hortikulturanya lebih ke sayuran dan buah. Nah, dulu kakak setelah dari kampus pernah bekerja atau magang awalnya di Belanda ya. Jadi sebelum saya bekerja, saya sempat jadi ketua BEM ya. Tadi udah disebutin sama Kak Faisal. Dan setelah itu saya pernah magang di Belanda, di Van Passen. Lalu setelah itu saya bekerja di Syngenta. Syngenta itu perusahaan benih dan perlindungan tanaman untuk pertanian. Itu sebelumnya saya agronomis, dan saat ini saya jadi technical lead di Syngenta. Itu berarti kurang lebih sudah dari 2017-2020, kurang lebih 4 tahun ya saya sudah bekerja. Seperti itu. Nah, ini perkenalan singkat tentang saya ya, Dek. Nah, oke, kita lanjut aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya di kolom komentar, boleh ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak ingin tahu nih tentang pendapat adik-adik semua. Pada pegang HP semua kan ya? Iya. Pegang HP ya? Nah, boleh nih sambil dibuka HP-nya, dibuka menti.com. Terus masukkan kode 6962331. Mudah-mudahan yang nontonnya lewat HP juga masih bisa ya aksesnya ya. Ini menti.com, lalu kodenya 6962. Sudah masuk belum ya? Ini saya tampilkan layar yang satunya lagi. Jadi tadi ada ya, di HP-nya menti.com, dan masukkan kode angka yang tadi saya tampilkan. Ada yang kesulitan? Sudah, Kak. Sudah ya? Berhasil masuk ke kodenya? Mohon maaf, Berhasil, Kak. kodenya tidak ada di saya. Sebentar. Kodenya. Oke. Saya tampilkan kembali. Kak, maaf mau nanya. Ya. Ya, silakan. Ini ya. Jadi ini ya menti.com, nanti masukkan kode ini langsung aja. Pertanyaannya, harapan mengikuti kegiatan hari ini dan apa itu pemuda menurut adik-adik semua? Oke. Langsung aja ya, ketik 2 pendapatnya, 2 jawabannya di link ini.
Oh, sudah ada yang masuk nih. Belajar dan belajar. Oke. Siapa lagi? Silahkan. Harapan mengikuti kegiatan hari ini dan apa itu pemuda? Menurut adik-adik semua. Bisa langsung ya dilihat kodenya di depan 69623311. Ada yang masih kesulitan? Oke, sudah masuk lagi. Belajar, mendapatkan insight, penerus dunia. Wow, keren-keren nih. Menambah wawasan, jadi lebih pede, menjadi harapan bangsa, mengetahui informasi baru. Semoga dapat teman-teman. Oke. Semoga dapat pembelajaran. Berani berkarya. Wah, sudah banyak nih yang masuk. Agar mendapat pengetahuan. Keren, keren, keren. Apalagi nih? Jawabannya beda-beda semua ya. Hampir yang paling banyak nih, yang tulisannya paling besar berarti ini yang paling banyak keinginannya nih. Menambah wawasan. Menjadi lebih bermanfaat. Pembela negara. Wow, keren ya. Penerus masa depan. Sudah ada 18 orang nih yang ngisi. Total pesertanya ada berapa ya, Mas Faisal? Maaf Om, ini gininya di mana ya? Nah itu, ini Dek, masuk ke Google, terus kamu ketik ke menti.com, www.menti.com, lalu masukkan kode 69623311. Nanti langsung aja masukin jawaban kamu. Ini ya, sudah ada 22 orang yang mengisi. Maaf, kodenya tadi apa ya? 69623311. Oke. Oke ya. Oke, dari sini kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa mayoritas adik-adik semua ingin menambah wawasan, terus ingin menjadi penerus masa depan, harapan bangsa dan penerus bangsa. Ini kata-kata yang paling besar tulisannya berarti paling banyak nih dijawab sama teman-teman. Jadi luar biasa ya cita-citanya dan harapannya untuk hari ini dan juga apa itu pemuda bagi adik-adik semua. Nah mungkin sesi check-in ini saya akan akhiri supaya kita bisa lanjut ke materi ya adik-adik. Nanti kalau masih ingin menjawab juga boleh kodenya sama. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Terima kasih ya untuk jawabannya semua. Oke, saya lanjut ke materi. Baik. Nah, pemuda ya. Jadi pemuda merdeka berkarya. Kalau kata UU RI nomor 40 tahun 2009 atau kata negara kita sendiri, kata Indonesia nih, kata negara Indonesia, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memiliki periode penting pertumbuhan. 23391 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, dia udah absen. Enggak. Oke, yang masih ikut sesi menti.com nanti boleh kita ikut lagi di akhir. Kita masuk dulu ke materi ya. Oke. Kakak lanjut ya. Jadi pemuda menurut undang-undang nih, menurut undang-undang Indonesia, pemuda adalah warga negara Indonesia yang masuk periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Ada yang umurnya di bawah 16 tahun? Banyak ya? Banyak ya kayaknya yang umurnya di 16 tahun. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau di undang-undang di bawah 16 tahun masuknya remaja ya, Dik ya. Tapi nggak apa-apa, kita kategorikan semuanya sebagai pemuda di sini, calon-calon pemuda masa depan. Nah, ini adalah teori dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, lalu definisi pemuda menurut kamu apa ya? Nah, tadi udah banyak tuh yang menjawab di menti.com definisi pemuda menurut adik-adik semua. Mulai dari penerus bangsa, mulai dari masa depan bangsa, mulai dari penerus masa depan bangsa. Pokoknya banyak hal yang berkaitan tentang masa depan. Tadi kata-katanya banyak sekali masa depan, bahwa pemuda itu adalah penerus dan masa depan bangsa. Jadi adik-adik semua ini udah aware, sudah merasa bahwa saya ini adalah penerus
masa depan bangsa Indonesia. Jadi saya harus bisa berprestasi, saya harus bisa menjadi pemuda yang merdeka dan penuh dengan karya gitu. Seperti itu. Pasti adik-adik sudah banyak nih yang merasakan itu nih, karena tadi sudah banyak menjawab penerus bangsa. Nah, terus kakak punya pertanyaan. Apakah pemuda itu seperti yang ada di gambar ini? Setuju nggak pemuda seperti yang ada di gambar ini? Apalagi cocok kan ada Dilan di situ. Ini kan sobat Dilan semua. Dilannya beda, Kak. Oh, Dilannya beda ya. Nah, ini Iya, betul. Jadi ini sebenarnya mereka juga pemuda nih. Di gambarnya adalah pemuda tapi memiliki jalan yang berbeda gitu, seperti itu ya. Jadi kita mau jadi pemuda yang seperti apa ya? Apakah pemuda yang seperti di gambar ini, para pemuda-pemuda yang seperti di gambar ini yang suka tawuran, atau pemuda-pemuda yang suka main ke tempat-tempat klub malam, atau pemuda-pemuda yang suka kerjaannya hanya pacaran aja kayak gitu yang gambar sebelah kanan. Atau kita ingin menjadi pemuda-pemuda yang seperti ini, pemuda-pemuda yang berprestasi, yang berhasil membuat negara kita berprestasi, atau bahkan tidak harus negara. Di bawah ini juga ada pemuda-pemuda yang berprestasi di sekolah masing-masing. Gambar yang kanan bawah ya. Lalu yang sebelah kiri itu adalah gambar pemuda-pemuda yang berprestasi di kancah dunia. Nah, ini pemuda Indonesia yang masuk dalam Forbes Under 30. Artinya orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun tapi berpengaruh secara dunia. Jadi bukan hanya di sekolah, bukan hanya di Indonesia, tapi secara dunia mereka adalah pemuda-pemuda yang berpengaruh secara dunia. Jadi ini benar-benar ini bisa menjadi salah satu cita-cita dari adik-adik untuk menjadi pemuda-pemuda yang merdeka dan berkarya. Jadi daripada kita menjadi Antares, nah mendingan kita menjadi Forbes ya, seperti itu ya adik-adik. Ini ya contoh-contoh pemuda yang keren-keren. Oke. Lalu kalau menurut Islam, pemuda itu seperti apa ya? Nah, kalau kata hadis Rasul, pemuda adalah mukmin yang kuat, lebih baik, atau pemuda yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin atau pemuda yang lemah. Dan pada keduanya adalah kebaikan. Artinya Allah mencintai kita semua. Tapi kalau kita menjadi mukmin atau muslim, pemuda muslim yang kuat, kita akan lebih dicintai karena kita akan banyak sekali pengaruhnya. Kita misalnya adalah seorang muslim yang taat ya adik-adik ya. Kita muslim yang taat, kita selalu rajin sholat, rajin bersedekah, berbakti kepada orang tua. Nah, ketika kita melakukan itu semua, dan ketika kita adalah orang yang kuat, pemuda yang kuat, nah kita dapat berpengaruh ke teman-teman kita dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada teman-teman kita. Nah, oleh karena itu, kenapa Allah mencintai lebih mukmin atau pemuda yang kuat, karena pemuda yang kuat itu akan memberi pengaruh ke orang-orang terdekat. Jadi ketika adik-adik berbakti kepada orang tua, atau rajin belajar, atau rajin atau selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dikerjakan, nanti ketika itu bisa disebarkan ke teman-teman, diajak teman-teman, nah itu adalah termasuk contoh pemuda-pemuda yang kuat yang bisa berpengaruh ke orang-orang di sekitar kita. Menurut hadis lain, seorang pemuda juga adalah yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Tuhannya, kepada Robnya. Nah, ibadah itu bukan hanya kita sholat saja ya, Dik ya. Artinya kalau kita bisa berprestasi, membanggakan orang tua, itu juga termasuk ibadah ya. Karena birrul walidain, ibadah membahagiakan orang tua juga termasuk ibadah. Atau bahkan ketika teman-teman pergi lomba dan berprestasi dan membanggakan diri sendiri, dan semuanya diniatkan karena Allah ya, kita ingin keluar rumah, ketika kita bekerja, kita berniatkan untuk Allah, untuk kebaikan kita, untuk menambah ilmu kepada diri kita, manfaat kepada kita, itu semua bisa menjadi nilai ibadah. Bahkan ya ketika sudah bekerja nih, walaupun belum ada yang kerja ya, ketika sudah bekerja, kita niatkan untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga, atau untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, atau orang tua, karena melihat kita sudah bekerja dengan baik, itu juga bisa masuk dalam ibadah. Jadi segala sesuatu yang kita sebut nama Allah dalam pekerjaannya, itu kita bisa masuk golongan ke dalam ibadah. Jadi kita sibukkan diri kita dengan ibadah, itu bisa menjadi definisi seorang pemuda menurut Islam. Nah, lalu sekarang udah masuk era digital ya, Dik ya. Era di mana sampai anak SD pun sudah pegang HP. Jangan anak SD, bahkan
anak bayi pun sudah diberikan HP dan udah nonton YouTube. Kayak gitu, semua udah era digital semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda di era digital ini? Apa hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa terus berkembang dan terus berkarya atau bisa merdeka di era digital ini? Nah, yang pertama adalah independence, atau kita harus bisa menjadi pemuda yang mandiri. Ini yang pertama ya, kita harus bisa menjadi pemuda yang mandiri di era digital ini. Lalu setelah kita bisa mandiri, kita harus bisa knowledgeable and skillful. Artinya kita memiliki pengetahuan dan skill yang kita miliki, atau bakat dan pengetahuan yang kita miliki. Caranya seperti apa? Kita bisa banyak belajar, mengikuti kegiatan seperti ini, atau kegiatan seminar-seminar lainnya, bertanya kepada orang tua, teman-teman terdekat. Dan skill itu kita bisa mengasah bakat yang kita miliki, hal-hal yang kita sukai. Jadi kita sudah mandiri, kita sudah punya ilmu, dan kita sudah punya skill yang kita miliki, maka kita harus mempunyai kreativitas. Nah, kita harus mempunyai kreativitas. Mau kita apakan ilmu dan skill tersebut, adik-adik, apakah mau dibiarkan saja terpendam di diri kita, atau mau kita buat sesuatu yang kreatif dari hal-hal yang sudah kita miliki, dari pengetahuan dan dari skill yang kita sudah miliki. Nah, dari kreativitas tersebut, kita harus bisa berpikir lebih kritis kembali. Atau kita berpikir bahwa setelah saya melakukan hal yang kreatif ini, berpikir mau saya kembangkan seperti apa bakat saya, mau saya tunjukkan seperti apa, agar saya bisa menjadi pemuda yang benar-benar bisa berkarya. Nah, dari situ adalah namanya problem solving. Jadi adik-adik bisa mengatasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi daripada menyebutnya sebagai masalah ya, Dik ya, lebih baik disebutnya tantangan ya. Jadi ganti kata masalah menjadi kata tantangan. Solving tantangan-tantangan. Jadi kita sudah mandiri, kita sudah memiliki ilmu dan skill yang kita miliki, dan kita akan mengkreasikan bakat kita dengan kita berpikir lebih kritis, dan ketika ada banyak sekali tantangan, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kita harus bisa. Dengan cara kita harus lebih produktif dan lebih inovatif. Seperti apa cara kita menjadi lebih produktif dan inovatif? Nanti akan ada ya di slide-slide selanjutnya. Pokoknya kita harus bisa produktif dan inovatif. Dan tentunya setelah kita dapat semua ini, setelah kita sudah mandiri, setelah kita sudah punya ilmu, dan kita punya bakat yang kita miliki, kita sudah berkreasi dengan bakat kita, dan kita selalu berpikir tentang bakat kita, dan kita bisa mengatasi segala tantangan yang kita miliki, dan kita menjadi produktif, dan kita menjadi inovatif, kita jangan lupakan untuk selalu menjaga akhlak kita. Kita menjaga akhlak kita, emotional intelligence kita, attitude kita, bahwa kita adalah anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang sudah dididik secara baik di rumah maupun di sekolah. Kita adalah seorang muslim yang kuat, tadi yang disampaikan, pemuda muslim yang kuat. Kita harus memiliki akhlak, dan kita harus bisa mencontohkan kepada teman-teman kita atau diri kita sendiri, atau mungkin di keluarga kita, bahwa kita dari semua pengetahuan yang kita miliki, kita juga memiliki akhlak yang baik. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang harus dimiliki saat berada di era digital ya. Hal-hal yang harus dimiliki di era digital. Nah, lalu sekarang adalah masa pandemi COVID. Tapi ternyata kalau misalnya kita pikir-pikir kembali, masa pandemi ini ternyata membuat banyak sekali inovasi yang terrealisasi, banyak sekali boosting inovasi di dunia ini. Ini ada video singkat ya tentang innovation. Sebentar saya nyalakan dulu suaranya. Saya belum nyalakan suaranya. Oke. There's a less familiar story about COVID-19. The crisis is boosting innovation with the emergence of brand new ideas. mRNA vaccine, a new technology. And with the application of existing ones in surprising new ways. The crisis has caused an acceleration in adoption of technologies. This is pushing the world further into the future. We've had to build more airplanes than we ever have before. Often at breakneck speed. We just closed £250 million. Businesses are being forced to adapt. Well,
Oh, thank you. Amazing. or face extinction. Another hammer blow to Britain's retail sector. This Jadi di upsurge in bagian ini innovation tadi narasinya menjelaskan bahwa di masa pandemi ini kehidupan semakin berkembang, kehidupan semakin maju, semakin berinovasi. Ada sebagian dari kita yang terus berinovasi dan akan semakin maju, namun ada sebagian yang ketika dia tidak bisa berinovasi, dia akan tutup atau bangkrut ya. Tadi ada contoh-contoh toko yang tutup atau bangkrut. will bring lasting change for good and bad. Could you get into your computer? This is my kid's future. So what lessons can be learned as the world looks towards the post-pandemic era? There is an opportunity for innovation to stay at the cutting edge. Oke, jadi tadi ya, terus tadi juga ada contoh anak-anak yang sedang kuliah, sedang sekolah online, seperti yang mungkin adik-adik juga lagi lakukan sekarang. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita benar-benar dipaksa untuk bisa masuk ke era digitalisasi dan harus bisa berinovasi secara lebih dan lebih efisien. Nah, ini adalah contoh video opening ya, tentang bahwa pandemi bisa memboost inovasi kita. Oke. Nah, lalu pemuda dalam berkarya, merdeka dalam berkarya itu sebenarnya definisinya seperti apa ya? Ini menurut saya adalah seseorang yang memiliki peran penting dan kesempatan dalam mengembangkan diri dan berkarya. Jadi adalah definisi dari seorang pemuda yang memiliki kemerdekaan dalam berkarya. Lalu apa itu merdeka dalam berkarya? Merdeka itu katanya artinya, bahasa Inggrisnya ya, free and independent, atau artinya bebas dan independen dan mandiri, bebas dan mandiri. Bahkan bahasa Inggrisnya Hari Kemerdekaan Indonesia adalah Independence Day, atau Hari Kemandirian dari sebuah negara. Artinya negara yang sudah mandiri, sudah merdeka, adalah negara yang sudah mandiri. Jadi merdeka adalah bebas dan mandiri. Lalu, apa itu berkarya? Berkarya adalah create, menciptakan. Nah, kalau di bahasa Indonesia, Kampus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa berkarya, ini adik-adik bisa lihat, berkarya adalah mempunyai pekerjaan tetap ya. Artinya, mempunyai pekerjaan bukan berarti sudah bekerja, tapi itu bisa seperti yang adik-adik lakukan sekarang. Sekolah itu termasuk pekerjaan, itu termasuk pekerjaan tetap yang sedang adik-adik jalani saat ini sebagai siswa, berprofesi sebagai siswa, berkarya. Atau mencipta, mengarang, melukis. Jadi berkarya itu adalah berbagai hal yang berkaitan dengan membuat sesuatu. Dan itu tidak harus dalam wujud benda ya, tidak harus dalam sebuah benda yang terlihat, tapi bisa dalam wujud suatu hal yang berpengaruh buat orang lain. Adik-adik berhasil membuat prestasi yang misalnya ya, prestasi bernyanyi, misalnya adik-adik suka bernyanyi, itu kan tidak terlihat ya. Tapi adik-adik menunjukkan menang dalam bernyanyi misalnya, atau nasyid seperti itu, menang dalam lomba nasyid, itu juga masuk ke dalam karya-karya yang adik-adik bisa jalankan. Atau saat ini ya banyak, saat ini banyak pemuda-pemuda yang banyak startup nih, Dik. Nah, kalau misalnya adik-adik perhatiin nih, sekarang ada Gojek, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Traveloka, dan lain-lain, itu semua adalah hasil karya-karya anak muda Indonesia yang saat itu mereka masih berusia di bawah 30 tahun, startup. Untuk pertanian banyak Tani Hub, iGrow, dan lain-lain. Nah, nanti buat teman-teman SMA nih pas masuk kuliah, pasti karyanya nanti bisa mengikuti banyak sekali PKM ya, atau penelitian-penelitian yang dilombakan seperti itu, karya-karya ilmiah, ikut conference, dan lain-lain. Nah, itu bisa nanti kalau ada adik-adik SMP atau SMA, bisa dengan mengikuti lomba-lomba yang adik-adik sukai, basket, sepak bola, dan sebagainya, atau OSN, atau mungkin lomba-lomba seni. Nah, itu semua itu adalah bentuk-bentuk karya yang bisa kita asah. Jadi karya adalah juga bakat yang bisa kita munculkan, kita tunjukkan bakat tersebut. Nah, jadi merdeka dalam berkarya itu memiliki kebebasan dalam bertindak, bekerja, berpikir,
berinovasi dalam menciptakan sebuah karya. Ini kalau adik-adik lihat kenapa saya masukin gambar Green Lantern. Karena Green Lantern itu kan kalau di komik-komik kekuatannya itu kan free will. Jadi dengan will-nya yang bebas, dia bisa menciptakan berbagai jenis bentuk, mulai dari bikin mobil, bikin senjata, semuanya dari bentuk-bentuk yang ia imajinasikan. Jadi merdeka dalam berkarya itu juga seperti itu, Dik. Apapun yang kita imajinasikan, yang bisa kita imajinasikan dan kita bisa realisasikan, dan kita bisa inovasikan, itu bisa menjadi karya kita. Jadi imajinasikan dulu aja. Jadi jangan takut untuk berimajinasi, jangan takut untuk bermimpi. Nah, karena imajinasi dan mimpi itu bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi bahan bakar kita untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita, menginovasikan mimpi-mimpi atau karya-karya kita. Seperti si Green Lantern ini ya, dia dengan imajinasinya bisa membuat berbagai macam karya-karya untuk senjatanya. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya adik-adik untuk merdeka dalam berkarya. Lalu anak muda itu sebenarnya banyak karya atau banyak gaya ya. Anak muda itu seperti yang tadi yang seperti kehidupan Dylan atau Dylan yang berbeda ya, bukan Dylan yang teman-teman di sini, Dylan yang film atau Antares atau Forbes yang tadi Forbes Under 30. Nah, itu ada pilihan nih anak muda banyak karya atau banyak gaya. Kita saksikan video berikut ini. Pesan ini khusus untuk kamu, anak muda Indonesia. Banyak loh yang nggak mengerti lalu salah sangka. Katanya generasi muda sekarang keseringan narsis di media sosial. Katanya generasi muda sekarang kerjaannya cuma update status dan upload foto terus. Sampai-sampai hidupnya nggak keurus. Katanya generasi muda sekarang maunya yang instan, suka ganti-ganti profesi dan nggak tahan kerja di bawah tekanan. Mungkin ada banyak orang yang berpikir begitu tentang kamu. Tapi saya yakin kamu pun pasti setuju dengan saya bahwa semua anggapan itu salah. Ya, kita itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kamu untuk mendunia, bukan menunggu kamu untuk putus asa. Jangan jadi anak muda yang labil, banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill. Anak muda juga nggak boleh tuh terlalu banyak milih-milih. Banyak kesempatan di depan mata, tapi nggak satu pun diambil. Katanya sih belum sesuai dengan hati. Tapi kalau belum dicoba, mana mungkin bisa berhasil. Tapi kan saya hanya anak muda, Miss Mary. Mana mungkin saya bisa sukses? Aduh, saya kan hanya anak muda. Mana mungkin bisa buka usaha? Saya kan hanya anak muda. Mana ada yang mendengarkan pendapat saya? Aduh, saya kan hanya anak muda. Boro-boro S2. Sarjana aja enggak. Susah banget nyari kerja. Nah, seringkali alasan saya hanya bergemuruh di batin kamu. Ubah cara pandang kamu. Jangan pernah menganggap remeh diri kamu sendiri. Berhentilah mengecilkan diri dan bilang, saya kan hanya. Bukan saya hanya, tapi justru karena. Justru karena kamu masih muda, kamu punya banyak kesempatan. Justru karena kamu masih muda, kamu masih punya banyak energi, banyak waktu, dan banyak tenaga. Justru karena kamu masih muda, inilah saatnya untuk kamu berjuang membuat karya. Buktikan bahwa kamu mampu. Buktikan bahwa kamu bisa. Jangan jadi anak muda yang mimpinya besar, tapi nyalinya kecil. Jangan jadi anak muda yang omongannya besar, tapi mentalnya kerdil. Muda itu tidak ditentukan oleh umur dan fisik, tapi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Kritis dengan cara yang kreatif, positif, dan juga asik. Nggak takut gagal walaupun jatuh tercabik-cabik, nggak cengeng walaupun banyak mendapat kritik. Mau bertanya dan mau belajar, bukannya iri hati dan sirik. Muda itu, ya kamu, titik. Bagi saya masa muda itu adalah masa yang sangat berarti. Kesempatan bagus untuk berkreasi dan berinovasi. Jangan habiskan masa muda kamu dengan buang-buang waktu. Tunda senang-senangnya dan mulailah melakukan sesuatu.
Masa muda kamu jangan dihabiskan cuma urusan pacaran, apalagi belum mapan, tapi udah ngomongin nikahan. Habiskan masa muda kamu dengan pembelajaran dan pengalaman, dengan keringat dan tangisan. Keringat atas kerja keras yang kamu lakukan, tangis atas rasa haru terhadap prestasi yang kamu dapatkan. Dan pada akhirnya, hidup itu adalah sebuah pilihan. Dan apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menjadi masa depan. Banyak karya atau banyak gaya? Indonesia ada di tangan kita. Jadi tadi ya, banyak karya atau banyak gaya. Indonesia ada di tangan kita. Atau ada di tangan kita semua ya adik-adik sebagai anak muda penerus bangsa. Nah, selanjutnya kakak akan sedikit cerita nih perjalanan kakak selama dari SMA sih, bukan dari SMP. Jadi kakak baru nulis di sininya dari SMA. Jadi dulu waktu kakak di SMA, perjalanan kakak, salah satu beberapa yang menurut kakak sebagai karya-karya yang kakak bikin pas SMA itu, kakak pernah ikut OSN Matematika, menjadi pemenang nasyid event waktu itu di Jakarta. Lalu kakak juga aktif di OSIS, ROHIS, dan karya ilmiah remaja ekskulnya saat itu. Kakak juga ikut basket, belum kakak tulis di sini. Terus kakak juga sering ikut kegiatan-kegiatan di SMA untuk santunan anak yatim. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan loh di SMA juga atau SMP, lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah-sekolah atau kesempatan-kesempatan lomba bisa kita ikuti. Kalau sekarang di era digital mungkin banyaknya lomba-lomba video atau desain, hal-hal yang berbau digital. Nah, itu silahkan diasah kemampuan-kemampuan editing video tersebut atau editing desain, karena itu juga bisa sangat bermanfaat untuk kedepannya di SMA, kuliah, maupun nanti saat adik-adik bekerja. Ini saat kakak di sekolah ya. Lalu saat kakak di kampus, kakak itu dulu pertama kali gabung di kampus, kalau di IPB, kita harus di asrama. Harus di asrama selama 1 tahun. Nah, waktu kakak di asrama, kakak ketua RT di situ. Kalau di asrama sebutannya ketua RT. Sama kayak di rumah-rumah kita ya, ada ketua RT. Untuk, kalau di rumah buat keluarga, nah kalau ini buat RT-nya buat kamar-kamar dari teman-teman asrama IPB. Kayak gitu, kakak ketua RT. Lalu di tahun selanjutnya kakak jadi kepala divisi PSDM di BM Faperta. Lalu tahun selanjutnya kakak jadi ketua BM Faperta. Nah, beberapa karya-karya yang berhasil tim kakak. Jadi kakak bilangnya tim ya. Jadi kita bekerja sama secara tim. Itu Agriforia adalah kolaborasi ya. Kolaborasi seluruh departemen dari jurusan-jurusan Fakultas Pertanian untuk mengadakan berbagai kegiatan pertanian ya. Mulai dari seminar, lomba, dan seterusnya. Dan ini salah satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Lalu juga ada Faperta Business School. Jadi kita ingin mendidik atau mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswa untuk mau berbisnis atau mau melakukan usaha gitu. Dan tentunya dari ide-ide bisnis tersebut bisa kita masukkan ke lomba-lomba PKM. Nah, kalau di kampus itu banyak lomba-lomba PKM ya. Jadi itu untuk inovasi-inovasi yang kita pikirkan, yang kita telah miliki bisa kita tuliskan dan bisa kita lombakan. Itu enaknya nanti kalau adik-adik udah masuk di kampus ya. Semua kampus ada seperti itu. Lalu ada kolaborasi Bina Desa, terus juga English Debate Finalist, lalu kakak juga dulu Seriosa ya. Dulu mungkin kakak juga dulu ikut lomba Seriosa. Nah ini lalu pas di tahun 2016, jadi kakak dari tahun 2015 sampai 2016 aktif di BEM, jadi belum ada kegiatan keluar negeri. Nah setelah kakak selesai di BEM, itu baru kakak ingin memanfaatkan masa-masa kuliah kakak. Karena masa-masa kuliah atau masa-masa kita masih sebagai pembelajar ya, sebagai mahasiswa atau SMA atau SMP itu banyak sekali kesempatan-kesempatan. Nah, kebetulan kalau di kampus itu kesempatannya itu banyak belajar ke luar negeri. Dulu kakak tahun 2016 mengikuti kegiatan conference ya, World Student Environmental Network. Jadi kakak mempresentasikan proyek lingkungan hidup yang berada di kampus untuk dipresentasikan di Inggris pada saat itu, United Kingdom, dari berbagai negara. Nah, lalu itu dilaksanakannya di Oxford University sama University of Sussex dan Keele University. Ada 3 universitas. Nah, terus tahun 2017, kakak dapat kesempatan lagi untuk student exchange. Kali ini bukan di Inggris, tapi di Jepang, di Kyoto.
Waktu itu student exchange-nya juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan di Kyoto University ke arah S2-nya. Jadi graduate student agriculture. Jadi mereka memberikan kuliah-kuliah pendek dan juga menunjukkan bagaimana sih kuliah di Kyoto University. Dan juga setelah itu ini 1 bulan ya saya exchange-nya hanya 1 bulan. Lalu beberapa bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk magang di Belanda yang kakak sebut tadi di awal. Ini selama 3 bulan magang di Belandanya. Nah setelah magang di Belanda, kakak sama teman-teman kakak diajak sama teman-teman kakak yang merupakan founder Banana Pirates untuk join. Jadi kakak adalah anggota kelima ya. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar Banana Pirates, ada foundernya 4 orang. Nah kakak adalah anggota kelima yang diajak gabung karena menurut mereka punya pengalaman untuk banyak sekali perjalanan keluar atau traveling yang sesungguhnya seperti itu. Lalu kakak juga dulu di kuliah punya bisnis kecil ya, yaitu Kalulase Indonesia, itu jualan kaktus dan sukulen, kaktus hias yang kecil-kecil, mungkin adik-adik pada tahu ya, kaktus hias, itu yang bisa buat hadiah-hadiah wisuda, itu dulu kakak di kampus jualan ini sama teman-teman kakak. Nah, itu kuliah, akhirnya kakak langsung bekerja dan keterima di Syngenta, salah satu perusahaan internasional di lebih dari 100 negara di Indonesia. Saat ini Syngenta adalah perusahaan nomor 1 di perlindungan tanaman di dunia. Seperti itu. Dan saat masuk era pandemi, kakak merasa hal-hal yang kakak dapat di dunia pertanian, di dunia pekerjaan kakak saat ini, kayaknya perlu disebarkan, perlu diinformasikan. Akhirnya kakak bikin YouTube channel, nama YouTube channelnya sama kayak nama IG kakak, Arifiantom. Itu isinya lebih banyak ke edukasi-edukasi pertanian. Semasa waktu kakak dulu kerja di Sulawesi, dulu kakak pas masuk di Syngenta kerja di Sulawesi dulu sebagai agronomis, lalu setelah itu, setelah dipromosikan menjadi technical lead, saya dipindahkan ke Jawa Barat. Nah itu saya teruskan YouTube-nya sampai sekarang. Nanti kalau adik-adik penasaran, kalau suka pertanian, boleh ditonton. Nah, lalu salah satu moto saya ya, waktu saya di kampus, itu move, share, and shine. Kenapa move and share and shine? Dan ini saya jadikan, salah satu moto ini, saya jadikan menjadi motonya kabinet saya pada saat itu. Kabinet BEM saya adalah move, share, and shine. Bergerak, berbagi, dan bersinar. Jadi kita harus aktif bergerak, dan setelah kita aktif bergerak mendapatkan ilmu yang kita dapatkan, kita harus berbagi. Berbagi ilmu, karena semakin banyak membagi, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Dan tentunya kita harus bersinar, harus shine, gitu, harus bisa bersinar dari hal-hal yang kita dapatkan, dari prestasi-prestasi yang kita miliki. Kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi, muslim, muslimah, yang bersinar, yang ketika orang-orang melihat, wah ini mereka aktif di organisasi atau aktif di UKM, di ekskul, tapi dia juga bisa menunjukkan prestasinya luar biasa dan menunjukkan karya-karyanya. Nah ini ada video pendek lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya banyak video. Jadi ini salah satu contoh animasi dari sebuah usaha yang akan membuahkan hasil ya.
Bobo. Nyam, nyam, nyam. Hey, ya. Nah. Ya. Nah, jadi itu tadi videonya. Jadi dari usaha yang keras, usaha yang luar biasa, kerja keras si Ulat, akhirnya menjadi karya yang indah, yaitu kupu-kupu. Oke. Nah, ini juga dulu kabinet kakak ya, waktu kakak jadi ketua BEM. Ini beberapa dokumentasi, ini sebagai penyemangat aja buat adik-adik, waktu kakak pergi ke luar negeri. Banyak bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dan sebagai informasi, semua aktivitas saat saya ke Inggris, ke Belanda, ke Jepang, maupun negara-negara lainnya, itu tidak ada uang sepeser pun yang saya keluarkan, dan gratis dibiayai. Jadi kita banyak sekali kesempatan untuk pergi atau mencari ilmu ke luar negeri, terutama nanti ketika adik-adik sudah di kampus ya, bisa merasakan banyak sekali link-link seperti itu. Nah, ini juga beberapa manfaat yang kakak dapatkan selama kakak belajar di luar negeri. Yaitu suasana, lingkungan yang berbeda, tentunya untuk lebih melatih bahasa Inggris kita. Karena saat ini bahasa itu sangat penting ya adik-adik. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting, terutama di dunia pekerjaan. Ketika kita lancar dalam berbahasa Inggris, maka itu akan menjadi otomatis nilai plus buat kita ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Jadi mudah-mudahan yang udah lancar bahasa Inggrisnya bisa makin lancar, yang belum lancar bisa mau melatihnya seperti itu. Terus rasa mandiri juga bisa kita dapatkan kalau kita ke luar negeri, karena nggak ada siapa-siapa yang kita kenal, kita hanya sendiri. Lalu kita bisa memahami budaya bangsa lain, dan kita juga bisa menjadi duta Indonesia. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah duta Indonesia, bahkan juga duta kalau kita seorang muslim ya, kalau adik-adik muslim kita bisa jadi duta seorang muslim, bahwa muslim itu seperti ini, bahwa tidak seperti pandangan-pandangan negara-negara terhadap Islam saat ini ya, pandangannya mungkin ke arah-arah negatif karena media-media yang membuat seperti itu, tapi kita bisa menunjukkan itu kepada negara lain bahwa Indonesia dan Islam itu seperti ini, dan juga bisa jadi batu loncatan karir selanjutnya. Dan ini ya, saya sudah ceritakan tadi perjalanan saya di tempat pekerjaan, mungkin tidak perlu saya menjelaskan lebih detail, tapi intinya saya banyak membantu petani, mengadakan expo untuk pertanian, dan juga banyak mengintroduksi teknologi-teknologi baru untuk petani-petani di Indonesia. Seperti itu pekerjaan saya. Dan ini beberapa aktivitas saya di pekerjaan saya, adik-adik. Jadi saya banyak di lapang ya, jadi bukan orang-orang di kantor. Jadi mungkin adik-adik jangan terpengaruh atau termindset bahwa bekerja harus di kantor. Kita bekerja nggak harus di kantor kok. Kalau misalnya emang suka di lapang, silahkan di lapang. Lapang itu tidak harus pertanian kalau adik-adik ke pertanian. Bahkan bekerja sebagai misalnya
bekerja hal-hal yang di lapangan itu banyak, nggak hanya pertanian, bahkan di bidang industri makanan atau industri pakaian dan bisnis pun itu juga banyak sekali di lapang. Jadi jangan termindset bahwa harus bekerja di kantor, tapi nggak apa-apa, kerja di kantor juga nggak apa-apa. Jadi bebas, kita mau kerja dimanapun di yang kita sukai. Yang penting itu ya, kita punya passion, kita sukai hal itu, maka jadikan itu hobi kita, jadikan itu bakat kita. Jadi misalnya sekarang adik-adik suka dengan hal-hal yang berbau desain misalnya, atau IT. Nah itu asah terus bakatnya dan jadikan itu hal yang bisa dilombakan, hal yang bisa dikaryakan. Ketika nanti bekerja, adik-adik akan merasakan bahwa dibayar hobinya. Jadi melakukan apa yang disukai tapi dibayar. Nanti kalau udah bekerja bisa merasakan itu. 1, 2, di. Nah ini ada video singkat lagi. Jelas tentang kerjaan saya ya. Tentang pertanian lah intinya. Ini waktu di Sulawesi ya banyak video-video waktu saya di Sulawesi. Gak kelihatan, Kak. Oh, nggak kelihatan ya? Buram gambarnya? Kelihatan kok. Kan kok Kak kelihatan. Gambarnya kurang jelas ya? Kelihatan, jelas Kak, jelas. Jelas Kak, jelas Kak. Jelas, Kak, jelas. Saya lanjut ya videonya. Jelas Kak, jelas. Nah, jadi itu tadi adalah video teaser dari channel YouTube saya. Jadi kalau adik-adik tertarik bisa cek ya nanti untuk mengetahui tentang pertanian, kalau tertarik pertanian atau tentang wisata-wisata di Sulawesi. Oke, nah selanjutnya pemuda yang merdeka. Kita ke sesi yang mendekati akhir nih. Pemuda yang merdeka itu bagaimana cara menjadi pemuda merdeka dalam berpikir, dalam mengembangkan diri, dan secara finansial. Jadi ada 3 hal ya. Nah ini adalah tips-tips yang menurut saya bisa menjadikan kita pemuda yang merdeka dalam kita berpikir, mengembangkan diri, dan finansial. Ini finansial nih lumayan berat juga ya kalau misalnya ke anak-anak, kalau ke kita ya, ke anak-anak SD, SMP, SMA, mungkin finansialnya adalah mulai menabung ya, nanti ada di sini. Jadi yang pertama adalah positif dan critical thinking, tadi kita sudah sampaikan. Yakin bahwa Allah itu dekat, jadi kalau kita yakin Allah itu selalu bersama kita, atau Tuhan selalu bersama kita akan memiliki pemikiran yang selalu positif. Kita tenang, kita lebih tenang, dan yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Penolong, Allah Maha Penolong dan pemberi petunjuk. Jadi kalau kita menghadapi tantangan yang sulit, maka kita bisa ingat bahwa Allah itu Maha memberi penolong dan petunjuk. Lalu kita harus juga bisa berani mengutarakan isi kepala kita atau pendapat kita untuk bisa lebih merdeka dalam berpikir. Artinya kita harus bisa berani mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Ide-ide kita harus berani kita sampaikan. Lalu kita harus selalu optimis dan selalu bersyukur, lalu mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti yang adik-adik lakukan hari ini atau kegiatan-kegiatan lainnya, dan tentunya harus mengasah bakat dan hal-hal yang kita sukai. Jadi bakat yang menurut adik-adik, wah saya di pelajaran matematika paling hebat nih, paling saya kuasai, atau di pelajaran biologi atau IPA atau tematik yang paling saya kuasai, maka asah itu dan jadikan itu, kalau ada lomba di masa depan yang akan datang, pastikan ikuti atau coba. Jangan takut untuk menyerah, jangan menyerah karena sebelum mencoba. Karena bisa jadi kalau kita menang, alhamdulillah, nggak menang jadi pembelajaran. Nah itu ya, jangan menyerah sebelum mencoba. Dan kalau untuk finansial, mulai menabung dari uang jajanmu sekarang. Jadi kalau sekarang yang udah dapat uang jajan dari orang tua, jangan dihabiskan, tapi coba beli celengan, lalu tabunglah uang jajan itu. Karena bisa jadi akan bermanfaat di kemudian hari. Buat yang SMA juga, yang sekarang udah SMA juga seperti itu, mulai nabung uang jajan, atau kalau yang nanti ke depannya ingin coba bisnis-bisnis kecil atau jualan-jualan online, nanti bisa dipelajari. Itu bisa juga dipelajari nanti di kampus atau
dari sekarang itu juga nggak masalah. Karena saya juga dulu teman-teman saya waktu SMA atau bahkan saya sendiri juga buat nambah-nambah uang jajan kayak gitu. Jadi kita bisa belajar untuk mandiri juga seperti itu. Nah, lalu kita harus juga memiliki pola pandang yang berubah. Misalnya sekarang tadi ya, bahwa aduh saya kan masih muda, saya masih muda, tapi diubah menjadi justru karena saya masih muda. Adik-adik ini masih muda, masih produktif, masih banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan. Lebih baik banyak salah sekarang, banyak gagal sekarang daripada gagalnya di masa depan. Jadi coba aja sebanyak mungkin hal-hal yang membuat adik-adik penasaran, hal-hal positif yang membuat adik-adik penasaran, wah saya mau mencoba ini. Selama itu positif dan bermanfaat buat adik-adik, maka ambillah kesempatan itu. Karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi ambil selagi bisa, ikuti lomba itu, atau ambil pengembangan diri ini, belajar ilmu ini, atau ikut kegiatan ini, ambil kesempatan itu. Karena kita harus bisa produktif dalam berkarya. Jadi bukan hanya merdeka dalam berkarya, tapi dalam kemerdekaan dalam berkarya itu terdapat produktif dalam berkarya. Nah, kalau adik-adik masih sekolah atau kuliah, salah satu cara-cara untuk produktif dalam berkarya, yang paling pertama adalah review materi sekolah setelah pulang sekolah. Jadi nanti besoknya lebih paham lagi apa yang sudah disampaikan oleh guru kita hari ini. Lalu belajar dengan sistem memahami, asah skill, ini saya selalu ingatkan kembali, skill atau bakat yang kamu miliki, jalin koneksi pertemanan yang luas. Saya ingat tadi ada yang ingin mendapatkan teman ya di forum ini. Nah, mudah-mudahan di sini akan dapat teman-teman yang baru ya, jalin koneksi pertemanan yang luas, aktif di organisasi atau ekskul yang sesuai dengan passion kamu, jangan pernah meremehkan akademik. Jadi walaupun kamu aktif di berbagai kegiatan, kamu jangan pernah meremehkan akademik ya. Tetap belajar karena ilmu juga sangat bermanfaat. Lalu prinsip untuk terus berbagi, share. Nah tadi ya saya bilang, selalu ingin berbagi. Jadi jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Kamu dapat ilmu baru hari ini, berbagilah kepada orang lain. Bisa jadi orang lain akan membagikan ilmu baru lagi kepada kamu. Jadi saling mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan punya tujuan yang jelas. Kalau sekarang belum ada tujuan yang jelas, nggak apa-apa, bisa dipikir-pikir sampai saya mau apa ya, minimal cita-cita saya apa ya, saya ingin mengembangkan apa ya, saya ingin menjadi apa, saya ingin berbisnis kah, atau saya ingin bekerja, atau saya ingin menjadi seorang dosen atau apa, bisa dipikirkan dari sekarang supaya nanti ke depannya kita bisa tahu tahapan-tahapan apa yang kita ingin lakukan supaya bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Nah, seperti apa caranya, tipsnya agar tetap konsisten dari kiat-kiat tadi. Pertama, kita harus memiliki prioritas dari segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau yang biasa kakak lakukan, prioritas itu ada 4 ya teman-teman, adik-adik. Ada sangat penting, sangat mendesak, itu yang pertama. Ketika itu adalah hal yang sangat penting dan sangat mendesak, maka itu yang kita lakukan pertama. Lalu yang kedua, sangat mendesak, tapi tidak penting. Tapi ini mendesak, ini prioritas kedua. Tapi dia sebenarnya kurang terlalu penting, tapi dia sangat mendesak. Lalu yang ketiga adalah penting, tapi tidak mendesak. Ini yang ketiga. Dia penting, tapi dia tidak mendesak. Jadi itu bisa kita jadikan prioritas yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tidak penting, tidak mendesak. Wah, ini prioritas terakhir. Pokoknya lakukan terakhir kalau memang yang lain belum terlaksana. Jadi itu adalah 4 prioritas yang bisa dilakukan. Dan tentunya kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bisa mandiri. Kita masih muda ya, bukan masih muda ya. Justru karena kita muda, kita harus bisa lebih mandiri, menunjukkan kepada teman-teman kita atau orang tua kita bahwa kita adalah anak yang bisa bertanggung jawab dan disiplin. Dan terakhir adalah manajemen waktu. Kita harus bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin agar hal-hal yang kita lakukan bisa lebih rapih dan bisa konsisten. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menjadi produktif? Ini ada video lagi. Saya banyak video nih yang saya tampilkan. Mager, males, nanti aja deh. Pernah kan ngerasain susahnya mendorong diri untuk mengerjakan sesuatu? Awalnya sih mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Tapi akhirnya satu pekerjaan pun gak ada yang beres. Itu namanya kagak produktif. Apa sih produktif tuh? Kita mulai dari kata produktivitas. Produktivitas adalah ukuran untuk seberapa efisien seseorang bekerja. Bukan berarti kita melakukan hal sebanyak-banyaknya. Justru, produktivitas adalah di saat kita hanya mengerjakan sedikit hal yang benar-benar penting. Welcome to Animo Life.
Sekarang kita akan membahas 8 tips untuk menjadi produktif. 1. Jangan begadang dan jangan kesiangan. Kita butuh energi untuk melakukan berbagai hal penting. Tanpa tidur yang cukup, kita bakal ngerasa capek dan lemas. Kurang tidur akan membuat kita sulit untuk fokus dan tidak termotivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Tetapi rata-rata kebutuhan setiap orang adalah 6-8 jam setiap harinya. Salah satu cara menjaga kualitas tidur kita adalah dengan tidak memakai alat-alat elektronik seperti smartphone, PC, laptop, dan lain-lain minimal 1 jam sebelum tidur. Layar HP atau laptop memancarkan sinar blue light yang akan merusak kualitas tidur kita. 2. Belajar untuk membuat to-do list. To-do list adalah sebuah daftar kegiatan dan pekerjaan yang harus kita selesaikan. To-do list berguna untuk mengorganisir hal-hal yang harus kita kerjakan. To-do list yang baik adalah to-do list yang simple, spesifik, dan fleksibel. Buatlah beberapa to-do list dengan rentang waktu yang berbeda-beda, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Lalu berikan waktu yang spesifik untuk mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan. 3. Hindari multitasking. Multitasking adalah melakukan berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Multitasking bukanlah sebuah hal yang baik. Justru akan membuat pekerjaan kita semakin lama untuk diselesaikan. Bahkan, menurut para peneliti, multitasking dapat menurunkan nilai IQ kita dan membuat kita sulit untuk mengendalikan emosi. 4. Kerjakan hal yang paling sulit dahulu. Energi kita memuncak pada saat kita bangun di pagi hari. Jadi kita harus melakukan hal yang paling sulit terlebih dahulu sebelum energi kita habis. Bila kita berhasil menyelesaikan hal tersulit tersebut, maka kita akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal lain yang jauh lebih mudah. Jadi aturlah to-do list kalian mulai dari hal yang tersulit dahulu hingga pada akhirnya hal yang paling mudah. 5. Matikan semua gangguan dan distraksi. Pada saat kalian bekerja, jauhkan dirimu dari distraksi seperti sosial media, YouTube, games, dan distraksi-distraksi lainnya. Percayalah, pekerjaan kalian akan selesai jauh lebih cepat. Lebih baik bekerja 2 jam tanpa handphone daripada 6 jam dengan handphone di tangan. Kalau 2 jam pekerjaan kalian selesai, berarti setelah itu kalian bisa main kan? Jadi lebih efektif. 6. Carilah waktu superhero-mu. Setiap orang memiliki jam produktif yang berbeda-beda. Terdapat istilah early bird dan night owl. Early bird adalah orang-orang yang merasa paling termotivasi apabila mereka bekerja di pagi hari. Sedangkan night owl, orang-orang yang paling termotivasi bila bekerja di malam hari. Setiap orang punya jam produktif yang berbeda-beda. Mulailah identifikasi jam superhero-mu dan manfaatkanlah jam-jam tersebut untuk bekerja. 7. Olahraga. Menurut penelitian Bristol University di Inggris, orang-orang yang berolahraga menjadi 21% lebih mampu berkonsentrasi, 22% lebih mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, dan 41% lebih termotivasi untuk bekerja. Nggak perlu melakukan olahraga yang benar-benar melelahkan. Bahkan, berjalan-jalan di sekitar komplek rumah atau di sekitar rumah kalian pun sudah cukup untuk membuat kalian lebih fit untuk bekerja. Idealnya, berolahragalah 30 menit setiap pagi. 8. Membaca buku. Baca buku, males banget. Jangan begitu. Baca buku punya banyak banget manfaat. Mulai dari melatih otak, mengurangi stres, melatih memori dan imajinasi, dan banyak sekali manfaat lainnya. Yang terpenting adalah, dengan membaca buku, kita dapat mengerti konsep-konsep dan cara pikir orang-orang sukses dan para ahli di bidangnya masing-masing. Bill Gates, orang terkaya di dunia pun membaca satu buku setiap minggunya. Dia berkata kalau membaca buku adalah salah satu kunci dari kesuksesannya. Jadi itulah 8 tips dari Animo Life agar membuat kalian dapat menjadi lebih produktif. Jadi yang pertama, Oke, tadi ya beberapa begadang. tips dari Animo Life untuk menjadi lebih produktif. Nah, setelah itu kita harus tanyakan juga pada diri kita, siapakah kita, apa tujuan kita, dan di mana kita mau mencapai tujuan tersebut, kenapa kita mau mencapai tujuan tersebut, kapan kita mau mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Saya skip aja videonya ya, karena waktu. Nah, jadi ini terakhir, motivasi untuk kaum muda. Jangan mau jadi lulusan yang hanya biasa saja dan selalu lakukan lebih dari biasanya. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Karena kita tidak pernah tahu sebelum kita mencoba. Ini video terakhir ya.
Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Jadi, apa itu pemuda yang merdeka dalam berkarya? Nah, silahkan adik-adik, teman-teman semua bisa menjawab ke diri masing-masing. Mau menjadi pemuda merdeka yang berkarya kah untuk kedepannya? Silahkan jawab di diri masing-masing semua ya. Jadi, itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin tidak perlu check out ya. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif, materinya sungguh sangat-sangat menginspirasi di kita semua selaku pemudi. Kita semua setelah mendengar pemaparan dari Kak Arif, kita bisa lebih berani untuk motivasi untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Jangan pernah malu dengan bakat yang sudah dimiliki, setelah berkembang, karena kunci dari dia salah satunya adalah bertumbuh. Mulai dulu aja teman-teman semua. Muka enggak? Mau mulai. Kelihatan kan muka? Oke. Tampaknya semuanya udah pada tegang sekali, ingin mengetahui bagaimana hasil lombanya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, nah kita masuk dulu ke pengumuman lomba poster puisi. Juara 1, juara 2, juara favorit. Pengumuman lomba kakak serahkan kepada Kak Arif. Kak Arif. Ya. Ada Kak Arif. Mana ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman semua yang sudah bergabung join. Mohon maaf, sepertinya jaringan saya kurang bagus. Saya izin untuk disable video ya, biar jaringan saya bagus di sini. Iya Kak. Baik, baik, sepertinya sudah lebih baik. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join, sudah bergabung mengikuti lomba puisi maupun lomba. Sebentar. Aman aja Bang. Cek. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join mengikuti lomba poster dan lomba puisi. Ya, tujuan acara ini demi kita memperingati hari kemerdekaan kita ya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, salah satunya kompetisi perlombaan. Semoga dengan mengikuti lomba ini kita semakin cinta dengan tanah air kita, berusaha lebih peduli, lebih kreatif dan bisa berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Amin, amin. Nah, Kak Mufti, suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja. Sebelum Kak Arif umumkan, tadi Kak Arif ucapan lagi kembali terima kasih. Terusnya mohon nanti ya tidak ada kecewa seandainya tidak berkesempatan ya, tidak berhasil untuk memenangi perlombaan ini karena ini masih awal, kalian masih muda. Jadi jadikan ini sebagai pengalaman ya.
pengalaman dalam ikut kompetisi, lalu jika gagal mungkin itulah keberhasilan tertunda. Jadi semangat terus memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Ya, terus saya juga bersikap sportif, tidak melakukan berkompetisi tapi dengan cara-cara yang sportif ya, bukan dengan cara-cara yang curang. Seperti bagaimana dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, berbuat baik, tolong menolongnya dalam kebaikan kalau misalkan kita ya dalam perlombaan. Baik, Karif umumkan saja. Ada 2 lomba ya. Ada 2 lomba yang kita pertandingkan. Yang pertama lomba poster, di mana juara 1 dan juara 2 itu adalah berdasarkan penilaian panitia. Sedangkan juara favorit berdasarkan like terbanyak di akun IG Instagram Cyber. Ya, sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sudah mulai upload dan kalian diberi waktu 1 hari untuk mencari like sebanyak-banyaknya. Nah, lalu like terbanyak ini juara favorit ini ibaratnya juara 3 ya. Jadi juara 1-nya itu pemilihan panitia, juara 2 pemilihan panitia, juara 3-nya atau juara 3-nya itu adalah juara favorit yang kita persilakan kepada para peserta untuk mencari like sebanyak-banyaknya di akun Instagram. Nah, untuk saya umumkan dulu di lomba puisi ya. Gimana bertegang ya teman-teman, mukanya ini bertegang-tegang semua. Perlu ada sound ya. Bang. Aduh, Karif betul pakai handphone jadinya agak susah ya. Ya, Karif umumkan dulu dari juara lomba puisi. Lagunya jangan sound yang seram ya. Ya. Dari juara lomba puisi. Ini juri-juri kita juga alhamdulillah ya, memiliki background yang sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi ada juri puisi itu ada yang backgroundnya guru, ada poster, ada yang backgroundnya dari teknik grafika ya, kuliahnya jurusan grafika, desain grafis. Ada yang juga memiliki percetakan penerbitan spanduk ya. Jadinya insya Allah mereka adalah orang-orang yang profesional. Baik, pada deg-degan sepertinya. Karif mengumumkan dulu dari juara lomba puisi. Juara lomba puisi dengan tema kemerdekaan. Ya, juara 1 ini. Juara 1 adalah yang memperoleh poin total nilai 736 ya. Dari 3 orang juri yang menilai, total poin 736 jatuh kepada siapa nih ya? Jatuh kepada Muhammad Aksan Arafi. Muhammad Aksan Arafi dari SMPN 102 Jakarta Timur. Ya, selamat kepada Muhammad Aksan Arafi dari SMPN 102 Jakarta Timur. Selanjutnya untuk juara 2. Itu siapa dia? Ya, juara 2 dengan total nilai penilaian juri 721 jatuh kepada Kaila Siti Andini dari SMPI PB Sudirman Bekasi Jawa Barat. Ya, selamat kepada Kaila Siti Andini dari SMPI PB Sudirman Bekasi Jawa Barat dengan total nilai 721. Nah, selanjutnya adalah juara favorit. Juara favorit dilihat dari banyaknya like, dari banyaknya like poster kalian atau puisi kalian yang diposting di IG Cyber. Juara favorit mungkin semuanya sudah bisa lihat ya. Jadi pukul 8 kita tutup atau kita screenshot like terbanyak, yaitu jatuh kepada saudari Anindya Fars dari SMP 117 Jakarta. Ya, selamat kepada para juara lomba puisi. Muhammad Aksan Arafi dari SMPN 102 Jakarta Timur, Kaila Siti Andini dari SMPI PB Sudirman Bekasi Jawa Barat. Terusnya juara favorit puisi Anindya Faras dari SMP 117 Jakarta. Yang bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati, terus latih skill kalian dalam membawakan puisi ya. Semoga dapat berhasil di lain kesempatan. Insya Allah Cyber bukan hanya saat ini aja lombanya ya. Terus ikuti postingan-postingan info-info dari IG Cyber. Insya Allah nanti akan ada lomba-lomba selanjutnya.
Baik, selanjutnya. Nah, ini nih lomba poster. Lomba poster ini paling banyak. Betul, Kak. Paling banyak apa ya? Dilema ya. Apa nice dramanya ya. Karena luar biasa posternya banyak yang bagus-bagus ya. Terus like-nya juga luar biasa ribuan. Karena followernya cuma berapa ratus ya, tapi like-nya ribuan. Dahsyat. Nah, jadi juara lomba poster ya. Juara satu lomba poster jatuh kepada yaitu Camelia Puradireja. Juara satu jatuh kepada Camelia Puradireja dari SMPN 81 Jakarta. Oke, selamat kepada Camelia Puradireja dari SMPN 81 Jakarta Lubang Buaya nih, dekat rumah Kak Arif nih ya. Tapi bukan Kak Arif yang menangin ya, Kak Arif bukan jurinya. Jadi kita juga nggak kenal, jadi nggak ada unsur-unsur KKN di sini ya. Selamat kepada Camelia Puradireja, juara satu lomba poster di Cyber. Dengan nilai, total nilainya 400 ya, total nilainya 400 ya. Dinilai dari originalitasnya, kesesuaian tema, unsur teknis, ke dalam eksplorasi, komunikasi, serta inovasinya. Oke, selanjutnya juara 2. Juara 2 jatuh kepada Nadia Zahra Sabita dari SMP IT Insan Mandiri Kalisari. Ya, dengan total nilai juga mendekati 400 ya. Jadi luar biasa nih, bersaing ketat nih ya. Camelia Puradireja dan Nadia Zahra. Ya, selamat kepada dua peserta ya. Ini berdasarkan penilaian panitia yang murni ya, tanpa ada unsur KKN. Terus saya yang ketiga, nah ini juara favorit nih ya, juara favoritnya luar biasa, juara favorit taruh juara favorit lomba poster. Sebentar. Skip. Tadi mana namanya? Sebentar, lomba posternya kelewat nih. Lah, lomba juara favorit like terbanyak ya dari IG Cyber yang kita ambil ya, jatuh kepada Zahra Aulia Mumpuni ya. Zahra Aulia Mumpuni dari SMKN 58 Jakarta. Selamat kepada Zahra ya. Jadi Kak Arif jelaskan ya, ini banyak pertanyaan Kak, ini yang like tuh aneh Kak, curiga, ada yang pakai beli like kali Kak gitu, ada yang pakai macam-macam kali Kak ya. Jadi Kak Arif kita ke panitia sudah mengkonfirmasi kepada seluruh peserta ya, terutama yang juara favorit ini ya, ternyata sesuai dengan kapasitas mereka ya, mereka ternyata punya jaringan yang banyak. Kak Arif tanya apakah ini memakai akun atau tidak, ternyata tidak, karena ya memiliki jejaring lebih ya, di share ke guru, teman-teman, saudara, dan memanfaatkan platform medsos lainnya seperti Twitter dan lain-lain. Jadi ternyata banyak jadi jaringannya yang like, meskipun akun followernya dia pun beberapa ratus gitu ya, tapi ternyata ya berkat jejaring ini ya, mempunyai banyak channel, link, informasi, jadinya ya bantuan like-nya banyak. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada di sini kita bermain kecurangan ya. Mudah-mudahan juga sama yang seperti yang lain ya. Bikin posternya juga murni dari kreativitas diri sendiri masing-masing. Terusnya juga like-nya juga murni, semuanya ya usaha sendiri, karena kita semua di sini sebenarnya bukan hanya mengikuti lomba, tapi juga melatih sportivitas kita ya. Ya dibawa nih ke sekolah, misalkan mau ujian, usaha sendiri, tidak mengandalkan contekan ke teman. Jadi, nilai-nilai seperti inilah yang kita bawa ya ke sekolah atau di rumah atau dalam hal-hal apapun berkompetisi, tetap mengandalkan kemampuan diri sendiri ya. Jika gagal, jangan putus asa, jadikan semangat, evaluasi untuk memperbaiki diri agar berhasil di kesempatan selanjutnya. Baik, itu mungkin dari Kak Arif. Terusnya mohon maaf juga ya Kak Arif, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama menjawab pertanyaan ya di grup WhatsApp grup peserta ya.
luar biasa ya, biar kemerdekaan ini ya dibandingkan biar Ramadan Cyber yang lalu. Yang ini pesertanya luar biasa kritis. Jadi kita agak kerepotan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ya, mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang salah. Terusnya jangan lupa sertifikat bisa kalian dapatkan. Jadi tunggu dulu, jangan leave dari grup peserta WhatsApp kemerdekaan di Cyber. Mungkin itu dari saya Kak Arif, Kak Mufti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif. Selamat kepada para pemenang. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati karena kita semua adalah pemenang bagi diri kita sendiri. Teman-teman mampu untuk berani berkompetisi dan muda semua masih muda, waktu masih punya kesempatan panjang untuk bisa berkompetisi. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab kepada Kak Arif. Untuk Kak Arif ini 2 nih jadi ini. Kita buka sesi pertanyaan ya ke teman-teman semua. Kakak buka satu slot aja pertanyaan karena kita berhubungan dengan waktu juga sudah mendekati zuhur. Buka satu pertanyaan bagi boleh silakan. Bertanya? Atau Kak Arif mau bertanya nih Kak Arif? Ya boleh. Oke. Kak, selama perjalanan kakak dari SD, SMP, kemudian sampai sekarang bekerja, pernah nggak sih ada ketakutan Kak Arif rasakan ketika ingin mengeksplor kemampuan Kak Arif? Apakah ada ketakutan? Jika ada, nah gimana Kak Arif mensiasati untuk ketakutan itu, Kak? Oke, terima kasih Faisal atas pertanyaannya. Jadi, apakah saya merasakan ketakutan ketika untuk mencapai hal-hal tersebut ya? Nah, tentunya untuk ketakutan ada. Kakak ngerasain sendiri takut untuk mencoba sesuatu juga kakak pernah ngerasain. Nah, yang membuat kakak lebih berani dalam melaksanakan hal yang ternyata itu adalah bakat kakak dan lebih kakak eksplor, itu sebenarnya juga ada bantuan dari teman-teman terdekat, keluarga. Saat itu kakak juga punya mentor yang dimana orang lain itu biasanya juga bisa mengetahui kelebihan dan bakat yang kita miliki. Nah, dari faktor orang lain itu, atau orang terdekat kita yang mengetahui bakat kita, dan selalu bilang bahwa kamu itu hebat kok dalam melakukan ini, kamu bagus dalam melakukan ini. Wah, saya perhatikan apa yang kamu lakukan. Saya perhatikan misalnya kayak tadi ya, saya pernah ikut lomba seriosa, menyanyi lah. Saya nggak pede, cuman ternyata karena ada orang yang memotivasi seperti itu, sehingga saya jadi lebih pede dan ternyata saya menang pada saat itu. Atau ketika saya awalnya itu tidak bisa desain atau video editing, namun karena saya mencoba pertama dan ada terus yang memotivasi bahwa ternyata bagus juga desainmu atau video editingmu. Nah, dari situ kita asah terus dan jadinya kita berani menunjukkan. Dan seperti mengikuti lomba-lomba ini, adik, mengikuti lomba-lomba seperti ini juga pasti adalah salah satu hal bahwa adik-adik ingin menunjukkan bakat adik-adik semua dan menunjukkan adik-adik semua. Jadi itu jawabannya. Saya pernah merasakan ketakutan, tapi saya siasati dengan tentunya kita butuh bantuan orang lain untuk menyemangati kita. Kalau sudah ada kata positif minimal orang tua kita atau dari teman terdekat yang kita akrab bilang, kamu bagus di sini. Nah, jadikan itu batu loncatan buat kita. Saya harus coba lagi dan beranikan. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Masih ke-mute, Faisal. Kak Faisal. Okay. Jadi ketakutan itu hal yang wajar, Kak ya. Kita
Nah, itu teman-teman semua. Semoga itu bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman semua. Jadi ketika ada ketakutan ingin mengeksplorasi dari hobinya, takut untuk mengeksekusi karyanya, itu hal yang wajar. Kuncinya adalah teman-teman semua selalu temukan sisi positif. Tadi kata Kak Arif, kalau kita sendiri tidak bisa mengatasi, ya kita cari support dari orang tua kita, kemudian support dari sahabat. Begitu ya Kak ya? Iya, sama satu lagi boleh saya tambah. Yang tadi saya sering sampaikan di materi, itu jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Itu kata-kata yang dalam banget buat saya sebenarnya. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Intinya di situ ya. Jadi adik-adik jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Itu adalah salah satu juga siasat yang saya terus tanam dalam diri saya. Terima kasih banyak Kak Arif. Selanjutnya kita ada door prize. Nah ini door prize-nya apa? Kita akan main games yang akan dipandu oleh Kak Nazor. Ada Kak Nazor? Ya, ada Kak Faisal. Oke. Ini teman-teman semua yang Oke, baik teman-teman semua. Saya coba untuk share screen. Oke, teman-teman semua, boleh dilihat ya di layar kakak. Masuk kayaknya. Teman-teman boleh lihat di layar sekarang. Di sini udah ada link. Teman boleh tolong buka linknya, yang dimana di browser teman-teman, yaitu joinmyquiz.com. Nah, coba saya juga kakak untuk share di chat ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk linknya ya teman-teman ya. joinmyquiz.com. Nanti teman-teman kalau udah buka di browsernya akan minta dimasukkan kode. Nah, kodenya ini ya teman-teman, 570899. Ayo. Dibuka di browsernya teman-teman, di Chrome. Dan ini ada door prize ya teman-teman ya, buat yang juara. Jadi kalau teman-teman pengen hadiah meskipun ya nggak beruntung lah untuk dalam kesempatan kali ini, insya Allah teman-teman bisa mendapatkannya di door prize dengan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kuis ini. Ya teman-teman boleh diulang di sini itu ya, untuk linknya yaitu joinmyquiz.com. Gimana, udah yang buka? Oke, silakan teman-teman semua dibuka di Google Chrome-nya, diklik, ditulis joinmyquiz.com. Kodenya 570899, sama tadi kayak games yang di slide. Ini pertanyaan seputar apa nih Kak? Pertanyaannya seputar tentang kemerdekaan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah belajar sejarah kemerdekaan Indonesia, itu kita tanyain di sini nih. Jadi teman-teman insya Allah gampang lah. Dan juga ada sedikit pertanyaan yang berkaitan tentang siber itu sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari awal tentang kita siber, tentang pematerinya juga, teman-teman saya yakin bisa ngejawab semua pertanyaan di sini. Seputar sejarah ya Kak? Wah. Ya. Oke, mungkin kita tungguin lah beberapa menit atau 2 menit lagi ya, dan nggak kelamaan.
Ini teman-teman yang udah boleh coba di chat deh. Udah Kak? Kodenya Kodenya 5799 ya. 570899. Hai. 570899. Oke. Sudah. Oke, biar nggak lamaan kita nunggu ya. Kita mulai aja teman-teman. Jadi teman-teman siap-siap aja. Kakak akan mulai sekarang. Oh, belum ada pemain. Ayo, silakan. Yang lainnya, ayo. Ada door prize yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, udah banyak ya. 0899. Oke, ayo. Silakan yang belum. Ya, udah Kodenya dimulai, teman-teman. Silakan dijawab ya. Di sini kakak share screen ini cuman buat melihat skornya aja. Jadi teman-teman di HP teman-teman, di laptop teman-teman silakan jawab. Tampaknya masih lah yang unggul. Oh. Wah, Zahra Aulia menyusul. Silakan yang lainnya. Bisa lebih Masih sengit ini ya. Sengit sekali. Bisa lebih teliti dalam menjawabnya. Maaf Kak, itu apanya Kak? Yang ada di Zoom-nya. Nah, itu teman-teman bisa fokus buat halaman yang ada di device teman-teman semua. Yang unggul masih Indri Nurhayati unggul dengan skor 7.950. Oh, masih balap-balapan nih, salip-salipan. Oh, sudah ada yang muda nih. Kita nyari sampai berapa juara nih, Kak? Kak Faisal? Kita ambil 2 aja kali ya. 2 ya? Yuk, silakan lebih teliti lagi dalam menjawabnya. Oke, udah semua? Oh, kita tunggu ntar lagi deh.
Kita tunggu mungkin 30. Oke, udah semua ya? Udah semua. Jadi kakak akhiri aja. Di sini teman-teman udah kelihatan ya kira-kira yang juara. Ini mungkin kakak screenshot nih. Atas nama Reika, betul ya Kak? Ya, Reika. SMKN 58. Nanti nama-namanya bisa DM Kak Nanda atau Kak Mufti. Ada nama Reika Kesia Syahrani SMKN 58. Selamat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya sedikit menyimpulkan ya, karena kita sudah menjelang zuhur. Kesimpulan dari ini semoga teman-teman semua bisa lebih berani dalam berkarya, karena definisi pemuda itu adalah sosok yang tangguh, kuat, dan kreatif. Cara berkarya itu bagaimana Kak? Jadi salah satunya menggali terus dan mendalami apa yang diminati. Artinya teman-teman paham, fokus dengan apa yang menjadi fokusnya teman-teman semua. Setelah itu terus digali dan dikuasai minatnya teman-teman pilih, bertanggung jawab, dan yang terlebih penting adalah berani untuk berkreatif, berani untuk memulai, berani untuk berproses. Jangan pernah takut untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai. Lebih baik kita, kalau pahit-pahitnya lebih baik kita gagal ketika memulai daripada gagal untuk mencoba gitu ya. Jadi teruslah berkarya, jangan pernah ragu, karena pemuda itu harus lebih banyak karya daripada banyak gaya. Oke. Untuk menutup dari sesi kita kali ini, sebelumnya boleh kakak minta semuanya buka videonya. Kita ada foto sesi bersama. Boleh dibuka videonya. Ya teman-teman, kita buka semua ya kameranya ya, yang bisa dibuka. Yang mau rapiin rambut, silakan dirapiin rambutnya. Disisir dulu. Kalau mau skincare jangan dulu ya, nanti aja setelah acara ya. Kita ya teman-teman, kamera semua. Nanti Kak Nazor yang screenshot ya? Ya. Oke. Ini ada 3 halaman kurang lebih. Oke, dihitung aja Kak. Oke, coba saya cek. Kakak cek udah buka semua belum? Kan dibuka. Saya ada sih yang belum nih. Ayo buat teman-teman. Rambutnya boleh dirapihin. Sip, oke lah. Kita foto sekarang ya. Teman-teman, gayanya gimana nih Kak? Gayanya gimana Kak? Oh ya, gayanya huruf C teman-teman ya. C ini melakukan cyber. Oke, cyber community. Huruf C. Gimana huruf C? Oke. Jangan dua ya. C aja. Sip, ditahan ya teman-teman. Tahan. Sebentar, tahan terus. Oke, slide kedua sekarang. Senyumnya ditahan nih, senyumnya. Tahan terus. Sip, satu lagi terakhir. Oke, udah semua teman-teman. Alhamdulillah. Mulutnya kering ya. Oke. Sudah Kak Nazar ya? Sudah difoto semua ya?
Dah, kakak share nanti. Oke. Sebelum kita akhiri, boleh kakak minta semangatnya lagi. Kalau kakak bilang Dilan di cyber, teman-teman semua serentak mengatakan tadi apa ya? Muda, berprestasi, penuh karya. Oke, kita coba ya. Dilan di cyber. Muda, berprestasi, penuh karya. Sekali lagi, kurang semangat. Dilan. Muda, berprestasi, penuh karya. Terima kasih teman-teman semua. Kakak selaku MC dan moderator, mohon maaf atas banyak kesalahan yang banyak datang dari Allah SWT, yang buruk semata datang dari diri kakak pribadi. Kita tutup dengan Qur'atul Majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa live group dulu, nanti akan ada sertifikat yang dibagikan di grup. Kemudian di pemenang-pemenang juga akan disampaikan di grup. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya.